Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak tahun 1998 sampai 1999, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketujuh. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia yang hingga saat ini berlatar belakang teknokrat. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 9 Kelompok 2, Kelompok Diskusi 2 akan mempresentasikan role model tokoh berakhlak, yaitu Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Mari kita simak nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan beliau dalam kehidupannya. Pertama, berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari kepulangan beliau ke Indonesia demi mengemban amanah menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama kurang lebih 20 tahun. Beliau juga mengemban industri pesawat nasional dengan menciptakan pesawat N250 sebagai karya paling legendaris yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terlayani dan terkoneksi lewat jalur udara. Akuntabel. Prestasi Habibie berantas praktik monopoli dan buka akses usaha masyarakat luas. Pak B.J. Habibie membuat beberapa kebijakan dan keputusan yang beliau ambil ketika menjadi presiden dalam waktu yang singkat. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Anti Monopoli disahkan saat masa jabatan beliau. Pak B.J. Habibie tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sikap ini terlihat dari kepemimpinan beliau selama menjadi menteri, wakil presiden, dan presiden. Beliau bersih dari bayang-bayang kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini kita sebagai ASN dapat menerapkan nilai akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas sesuai dengan jabatan masing-masing. Kompeten. Bapak B.J. Habibie meningkatkan kompetensi diri dengan menjawab tantangan yang selalu berubah. Sikap ini terlihat dari riwayat pendidikan beliau. Meski kehilangan salah satu orang tua, beliau tetap dan makin serius mengenyam pendidikan hingga ke Jerman. Dalam hal ini, kita sebagai ASN dapat menerapkan nilai kompeten, yaitu terus meningkatkan kompetensi diri, tidak cepat merasa puas, dan menunjukkan kinerja terbaik sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Harmonis. Pak B.J. Habibie suka menolong orang lain. Sikap ini terlihat dari keaktifan beliau dalam mendorong pertumbuhan demokrasi nasional. Beliau merupakan penasihat proses demokrasi di Indonesia pada organisasinya Habibie Center. Pak B.J. Habibie membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sikap ini terlihat dari keberhasilan dalam memimpin IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Beliau mampu mengembangkan berbagai teknologi pesawat dibantu oleh 16.000 pegawai di bawahnya. Dalam hal ini, kita sebagai ASN dapat menerapkan nilai harmonis, yaitu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan suka menolong orang lain. Loyal. Pak B.J. Habibie senantiasa menjaga nama baik bangsa Indonesia dan setia kepada NKRI. Selain berkutat di dunia penerbangan internasional dengan segudang prestasi, Pak B.J. Habibie selalu menunjukkan sifat loyal terhadap NKRI. Beliau pernah terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978 sampai 1988. Kemudian pada 1998 beliau menempati posisi Wakil Presiden RI ke-7.
2 bulan dilantik sebagai wakil presiden, Pak B.J. Habibie juga sempat ditunjuk sebagai Presiden Indonesia ketiga, menggantikan Soeharto yang lengser. Nah, dalam hal ini kita sebagai ASN harus berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Pak B.J. Habibie terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Beliau engineer pesawat di Jerman dan terus menggali fenomena keretakan pada konstruksi pesawat. Akhirnya, Bapak Dirgantara ini menemukan rumus yang dinamai dengan faktor Habibie dan diakui oleh dunia penerbangan serta dipakai perusahaan maskapai di dunia. B.J. Habibie pun dijuluki sebagai Mr. Crack berkat teorinya ini. Dalam hal ini, kita sebagai ASN dapat menerapkan nilai adaptif pada posisi kita sebagai ASN, yaitu terus berinovasi dan menciptakan ide-ide baru serta mengembangkan kreativitas. Kolaboratif. Pak B.J. Habibie mampu menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Beliau pernah menjabat Presiden Direktur PT IPTN yang memimpin sebanyak 16.000 orang pegawai dan berhasil menciptakan pesawat pertama buatan Indonesia yang diberi nama N250 Gatot Kaca. Seperti halnya Pak B.J. Habibie yang mampu memimpin 16.000 orang pegawai untuk pemanfaatan sumber daya. Kita juga harus mampu membangun kerjasama yang sinergis dan memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi.